Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang identifikasi kebutuhan dalam penilaian akreditasi rumah sakit untuk bab TKRS atau tata kelola rumah sakit. Nah, pada saat kita melakukan identifikasi, kita mesti memahami tentang standar, maksud, dan tujuan serta elemen penilaian. Nah, cara kita memahami adalah kita perlu merumuskan kalimat kunci ataupun kata kunci yang itu kemudian mempengaruhi jenis telusur yang akan dilakukan. Telusur meliputi telusur regulasi, telusur dokumen, telusur observasi, telusur wawancara, dan telusur simulasi. Nah, kita untuk TKRS yang pertama, standar TKRS 1, struktur organisasi serta wewenang pemilik atau representasi pemilik dijelaskan dalam aturan internal rumah sakit dalam kurung hospital bylaw yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit. Jadi kalau kita lihat TKRS 1, maka kalimat kuncinya adalah struktur organisasi, kemudian wewenang pemilik atau representasi pemilik, yang ketiga adalah hospital bylaw, dan yang keempat ditetapkan oleh pemilik rumah sakit. Kemudian maksud dan tujuan itu adalah upaya untuk menjelaskan standar yang ada di TKRS 1. Kita masuk pada elemen penilaian ya. TKRS 1 ada 3 elemen penilaian. Elemen penilaian yang pertama yaitu tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik meliputi poin A sampai dengan poin H yang tertera di dalam maksud dan tujuan serta dijelaskan dalam peraturan internal rumah sakit. Jadi kalau kita lihat elemen penilaian yang pertama, maka ada kalimat kuncinya. Kalimat kunci adalah tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik, kemudian dijelaskan di dalam peraturan internal rumah sakit. Elemen penilaian ini merujuk untuk dokumen regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah peraturan internal rumah sakit. Di dalam peraturan internal rumah sakit itu, tanggung jawab dan wewenang itu meliputi poin-poin A sampai dengan H yang ada di maksud dan tujuan di TKRS 1. Untuk identifikasi kebutuhannya, nomor 1 yaitu SK pemilik tentang peraturan internal rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah peraturan internal rumah sakit atau hospital bylaw. Kemudian yang ketiga ditunjukkan di dalam hospital bylaw tentang tanggung jawab dan wewenang dari representasi pemilik. Nah, nilai 10 itu apabila tanggung jawab dan wewenang representasi pemilik di dalam dokumen hospital bylaw rumah sakit yang disahkan oleh pemilik itu mencakup poin A sampai dengan H. Nah, A sampai dengan H ini adalah poin yang wajib. Apabila rumah sakit menambahkan poin lagi, yaitu poin, misalkan poin I, J, K, dan seterusnya, itu dipersilahkan selama hal yang wajib ini sudah dalam masuk ketentuan hospital bylaw. Kita masuk ke elemen penilaian yang kedua dari TKRS 1. Elemen penilaiannya berbunyi representasi pemilik atau dewan pengawas dievaluasi oleh pemilik setiap tahun dan hasil dokumentasi didokumentasikan. Nah, kalau kita lihat di sini, maka di sini terminologinya representasi pemilik atau dewan pengawas. Jadi dewan pengawas itu memiliki fungsi juga sebagai representasi pemilik. Kemudian dilakukan evaluasi oleh pemilik setiap tahun. Jadi kalau kita lihat elemen penilaian yang kedua ini merujuk pada telusur D dokumen. Yang perlu disajikan di D dokumen itu adalah proses evaluasi representasi pemilik. Bagaimana proses evaluasinya representasi pemilik atau dewan pengawas. Yang kedua itu adalah laporan representasi pemilik atau dewan pengawas. Kemudian hasil evaluasi representasi pemilik. Nah, hasil evaluasi representasi pemilik ini kita sebut juga dengan penilaian kinerja dari representasi pemilik atau dewan pengawas. Sehingga identifikasi dokumen yang harus disiapkan rumah sakit itu adalah
undangan materi absensi dan notulensi, rapat evaluasi representasi pemilik atau dewan pengawas. Yang kedua itu adalah laporan kerja representasi pemilik atau dewan pengawas. Yang ketiga itu karena ada laporan kerja maka mesti ada program kerja representasi pemilik dan dewan pengawas. Nah, kemudian diperlukan dokumentasi yang keempat itu adalah penilaian kinerja dari representasi pemilik dan dewan pengawas. Manakala kebutuhan identifikasi ini dipenuhi, maka skornya itu menjadi 10. Kita masuk pada elemen penilaian yang ketiga. Disebutkan representasi pemilik atau dewan pengawas menetapkan visi misi rumah sakit yang diarahkan oleh pemilik. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya adalah menetapkan. Menetapkan visi dan misi yang diarahkan oleh pemilik. Sehingga pemilik dalam hal ini itu mempunyai tugas untuk kemudian memberikan arahan. Oleh karena itu, untuk telusurnya itu adalah yang pertama itu adalah regulasi. Regulasi yang dimaksud itu adalah regulasi tentang penetapan visi dan misi rumah sakit. Jadi representasi pemilik menetapkan visi dan misi rumah sakit. Kemudian telusur yang kedua adalah telusur D, dokumen, di mana ada rapat dengan undangan materi absensi notulensi yang agenda rapatnya itu adalah pengarahan pemilik kepada representasi pemilik. Nah, dari telusur regulasi dan dokumen tersebut, maka diidentifikasi kebutuhannya, yaitu nomor 1 adalah SK representasi pemilik tentang visi misi rumah sakit. Yang kedua adalah SK dan lampiran rencana strategis rumah sakit. Kenapa Renstra ini mesti disiapkan? Karena visi dan misi merupakan hasil kajian atau kesimpulan kajian dari rencana strategis rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah undangan materi absensi notulensi pengarahan pemilik kepada representasi pemilik. Selanjutnya kita masuk pada TKRS 2. TKRS 2 ini berkaitan dengan akuntabilitas direktur. Jadi direktur rumah sakit bertanggung jawab menjalankan rumah sakit dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Kata kuncinya itu adalah direktur rumah sakit bertanggung jawab. Ini adalah kata kuncinya. Kemudian kita masuk pada maksud dan tujuan. Di dalam maksud dan tujuan ini menjelaskan tentang akuntabilitas direktur. Kita lanjutkan. Di dalam maksud dan tujuan ada beberapa kata kunci yang mesti harus kita identifikasi. Disebutkan pimpinan tertinggi rumah sakit adalah kepala atau direktur rumah sakit. Jadi pimpinan tertinggi rumah sakit adalah kepala atau direktur rumah sakit. Dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur. Nah, dalam menjalankan operasional rumah sakit, direktur dibantu wakil direktur atau direktur. Bila pimpinan tertinggi tersebut direktur utama, sesuai dengan kebutuhan. Kelompok ini disebut dengan direksi. Jadi direksi itu adalah kumpulan direktur-direktur atau direksi itu adalah kumpulan direktur yang dibantu oleh wakil direktur. Nah, persyaratan direktur rumah sakit sesuai dengan perundang-undangan. Jadi direktur rumah sakit harus memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu tenaga medis baik dokter ataupun dokter gigi. Ketentuan peraturan ini bisa kita temukan di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009. Yang kedua itu adalah peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita lanjutkan pada elemen penilaiannya. Elemen penilaian pada TKRS ini
meliputi 3 bagian. Yang pertama, elemen penilaiannya telah menetapkan regulasi tentang kualifikasi direktur, uraian tugas, dan tanggung jawab wewenang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Jadi kata kuncinya itu adalah menetapkan regulasi tentang kualifikasi direktur. Maka telusurnya adalah telusur regulasi. Regulasi tentang apa? Tentang penetapan yang pertama kualifikasi direktur, yang kedua adalah tanggung jawab direktur, yang ketiga adalah wewenang direktur. Maka identifikasi kebutuhan untuk menjawab regulasi ini bisa kita temukan di Hospital Bylaw pada bab direktur. Di dalam Hospital Bylaw di situ dijelaskan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, Hospital Bylaw ini dalam membuat uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang direktur harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah, persyaratan peraturan perundang-undangan yang dimaksud itu adalah Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021. Kita masuk elemen penilaian yang kedua dari TKRS 2. Disebutkan direktur menjalankan operasional rumah sakit sesuai dengan tanggung jawabnya, yang meliputi namun tidak terbatas pada poin A sampai dengan I dalam maksud dan tujuan yang dituangkan dalam uraian tugasnya. Jadi kalau kita lihat kalimat kuncinya itu adalah menjalankan operasional. Jadi direktur menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika kata kuncinya adalah menjalankan operasional, maka regulasinya adalah regulasi D, dokumen. Menjalankan operasional itu pada akhir tahun itu direpresentasikan dengan laporan program kerja direktur. Nah, dikatakan menjalankan operasional apabila laporan kinerja, laporan program kerja dari direktur telah memenuhi seluruh tanggung jawab seorang direktur di rumah sakit. Nah, laporan program kerja direktur ini mesti harus diperbandingkan dengan program kerja direktur rumah sakit. Gitu. Kemudian untuk identifikasi kebutuhannya yang perlu disiapkan rumah sakit, yang pertama adalah laporan program kerja direktur, kemudian yang kedua adalah program kerja direktur rumah sakit. Kita lanjutkan pada elemen penilaian yang ketiga dari TKRS 2, memiliki bukti tertulis tanggung jawab direktur telah dilaksanakan dan dievaluasi oleh pemilik dan representasi pemilik setiap tahun dan hasil evaluasinya didokumentasikan. Jadi kalau kita melihat elemen penilaian yang ketiga ini, kita lihat maka kata kuncinya adalah bukti tertulis tanggung jawab direktur telah dilaksanakan. Jadi bukti tertulis tanggung jawab direktur telah dilaksanakan ini adalah kriterianya adalah D, dokumen. Maka yang dipersiapkan itu adalah laporan program kerja direktur. Kemudian kata kunci yang kedua adalah dievaluasi pemilik. Maka ada proses evaluasinya. Proses evaluasinya adalah rapat evaluasi. Di sana ada undangan, materi rapat, absensi, dan notulensi terkait dengan kinerja direktur. Kemudian kata kunci yang ketiga, hasil evaluasi didokumentasikan. Berarti ada laporan penilaian kinerja direktur oleh pemilik atau representasi pemilik. Nah, kebutuhan dokumen untuk rumah sakit yang mesti dipersiapkan adalah nomor 1 adalah program kerja direktur, yang kedua adalah laporan program kerja direktur, yang ketiga adalah undangan, materi, absensi, dan notulensi rapat evaluasi kinerja direktur, yang keempat itu adalah laporan penilaian kinerja direktur. Untuk catatan, program kerja direktur apakah dapat disebut juga program kerja rumah sakit? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung apakah program kerja rumah sakit telah mengakomodasi semua tanggung jawab direktur rumah sakit. Apabila program kerja rumah sakit telah mengakomodasi tanggung jawab direktur rumah sakit, maka dikatakan program kerja rumah sakit adalah program kerja direktur. Namun apabila program kerja rumah sakit tidak
mengakomodasi tanggung jawab direktur yang sudah dituliskan di dalam hospital bylaw, maka program kerja rumah sakit bukan merupakan program kerja direktur. Sehingga perlu dibuat program kerja direktur tersendiri. Jadi manakala identifikasi kebutuhan oleh rumah sakit itu dapat diidentifikasi dan dipersiapkan semuanya, maka nilai scoringnya akan menjadi 10. Apabila ada hal yang kurang, maka dibuatkan di dalam perencanaan strategis kebutuhan kekurangannya apa, kemudian ditentukan PIC-nya oleh rumah sakit dan waktu untuk PIC mempersiapkan kekurangan dokumennya, sehingga nilai dari 5 bisa menjadi 10. Jadi demikian mungkin sekilas tentang bagaimana cara kita membaca elemen penilaian dengan menggunakan kata kunci dan kalimat kunci. Kemudian kita rumuskan telusur yang akan dilakukan oleh surveyor, baik itu adalah telusur regulasi atau telusur dokumen, observasi, simulasi, ataupun wawancara. Setelah kita bisa identifikasi telusur, maka kita identifikasi dokumen rumah sakit yang kira-kira memenuhi telusur itu. Setelah dokumen rumah sakit itu kita identifikasi dan kita penuhi, maka insya Allah nilai kita akan menjadi 10. Nah, manakala dokumen rumah sakit tidak bisa disediakan secara penuh dan nilai scoringnya menjadi 5, maka rumah sakit perlu segera kemudian membuat perencanaan perbaikan, kemudian ditentukan PIC-nya dan alokasi waktu yang disiapkan untuk melakukan atau melaksanakan perencanaan perbaikan yang sudah ditentukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.